Berikut ini adalah 9 rekomendasi jenis padi terbaik yang cocok untuk lahan sawah tanah berpasir. Tahan penyakit dengan potensi hasil panen rata-rata 7 hingga 14 ton per hektar. Halo sahabat tani dimanapun Anda berada. Saat Anda memilih varietas atau jenis benih padi, penting untuk mempertimbangkan potensi lahan, karena perbedaan jenis padi dapat mempengaruhi kuantitas produksi panen. Nah, tanah berpasir memiliki beberapa karakteristik, seperti retensi airnya rendah, infiltrasi airnya tinggi, penyimpanan pupuk dan karbonnya juga sangat rendah, serta rentan terhadap erosi. Nah, karakteristik tersebut membuat tanah berpasir memiliki kapasitas terbatas untuk produksi alami. Sehingga, pemilihan jenis padi harus tepat dan disesuaikan dengan kondisi ataupun habitat lahan persawahan. Jika tanahnya berpasir, sebaiknya Anda menggunakan jenis padi yang memang dirancang khusus untuk lahan berpasir, agar hasilnya bisa maksimal. Karena setiap jenis padi memiliki habitatnya masing-masing, dan tidak semua jenis padi itu cocok untuk lahan berpasir. Nah, berikut adalah 9 jenis padi terbaik yang cocok untuk lahan tanah berpasir maupun tanah gembur, beserta informasi lengkap mengenai beberapa kriteria atau karakteristik dari setiap jenis padi yang akan kami rekomendasikan ini. Oh ya sahabat tani, sebelum kita mulai sekali lagi saya ingatkan, untuk Anda yang belum subscribe, ada baiknya jika Anda klik subscribe sekarang untuk mempermudah Anda menemukan video bermanfaat seputar pertanian tanaman padi lainnya yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk Anda. Yang pertama, padi jenis IPB 3S. Padi IPB 3S adalah varietas padi unggulan yang dirancang khusus mempunyai malai yang panjang dan produktif. IPB University ini mendapatkan pujian dari mantan Presiden RI Joko Widodo saat meninjau lokasi dan panen padi IPB 3S di komunitas estate padi IPB University di Malang, karena produktivitasnya yang tinggi, yakni mencapai 11 ton per hektar. Padi ini memiliki umur tanaman 112 hari setelah sebar. Tinggi tanaman kurang lebih 118 cm. Untuk jumlah anakan produktif terbilang sedikit, hanya sekitar 7 hingga 12 batang per rumpun. Namun padi ini memiliki malai yang panjang dan lebat, dengan jumlah gabah per malai sebanyak 300 hingga 350 bulir, serta memiliki ukuran bulir yang lebih besar, sehingga bobotnya mampu mencapai 28 gram per 1000 bulir. Bentuk gabahnya medium, tekstur nasinya pulen. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini tahan terhadap penyakit tungro dan tahan terhadap serangan hawar daun bakteri patotipe 3, serta cocok ditanam di berbagai jenis lahan. Untuk potensi hasil ubinan mampu mencapai 11,2 hingga 13,4 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 7,68 hingga 10 ton per hektar. Yang kedua, padi jenis Cigeulis. Padi ini adalah hasil persilangan antara padi Ciliwung, Cikapundung, dan IR64. Padi ini memiliki umur tanaman sekitar 115 hingga 125 hari setelah sebar, dengan ketinggian tanaman kurang lebih 100 hingga 110 cm. Padi ini memiliki jumlah anakan produktif 14 hingga 16 batang per rumpun. Bentuk gabahnya panjang dan ramping, tekstur nasinya pulen, dengan bobot 1000 bulir seberat 28 gram, serta memiliki jumlah gabah per malai sebanyak 130 bulir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit,
Padi ini tahan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 2 dan rentan terhadap biotipe 3. Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 4. Padi ini cocok ditanam pada lahan dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut, baik pada musim hujan maupun kemarau. Untuk potensi hasil ubinan, mampu mencapai 8 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 5 ton per hektar. Yang ketiga, padi jenis Inpari 4. Nah, Inpari 4 adalah varietas padi yang pertama kali dilepas pada tahun 2008. Bila hidup di habitat persawahan, maka padi ini dinamakan inbreed padi irigasi. Padi ini memiliki umur tanaman 115 hari setelah sebar. Tinggi tanaman kurang lebih 95 hingga 105 cm. Memiliki jumlah anakan produktif hingga 16 batang dalam satu rumpungnya. Bentuk gabahnya panjang dan ramping. Tekstur nasinya pulen, dengan bobot 1000 bulir seberat 25 gram, serta memiliki jumlah gabah per malai sebanyak 200 butir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini agak rentan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 3 dan 4, serta agak rentan strain 8. Agak tahan terhadap penyakit virus tungro inoculum varian 013, 073, dan 031. Padi ini cocok ditanam di lahan irigasi dengan ketinggian sampai 600 mdpl. Untuk potensi hasil ubinan, mampu mencapai 8,80 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 6,04 ton per hektar. Yang keempat, padi jenis Inpari 32 HDB. Inpari 32 HDB adalah jenis padi yang cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 mdpl. Nah, padi ini memiliki umur tanaman 120 hari setelah tebar. Tinggi tanaman kurang lebih 97 cm dan jumlah anakan produktif sebanyak 17 batang dalam satu rumpunnya. Bentuk gabahnya medium, tekstur nasinya sedang, dengan bobot 1000 butir seberat 27,1 gram, serta memiliki jumlah gabah per malai sebanyak 118 butir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe 3. Agak tahan terhadap patotipe 4 dan 8. Tahan penyakit blast ras 033, agak tahan ras 073, rentan terhadap blast ras 133 dan 173, serta agak tahan penyakit tungro ras landrang. Nah, untuk potensi hasil ubinannya mampu mencapai 8,42 hingga 10,5 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 6,30 ton per hektar. Yang kelima, padi jenis Membramo. Padi Membramo adalah padi yang masuk dalam kategori golongan care. Padi ini cocok ditanam di lahan irigasi berelevasi kurang dari ketinggian 550 mdpl. Padi ini memiliki umur tanaman 115 hingga 120 hari setelah sebar. Tinggi tanaman 126 hingga 140 cm. Memiliki jumlah anakan produktif sebanyak 17 hingga 20 batang dalam satu rumpun. Bentuk gabahnya ramping. Tekstur nasinya pulen yang memiliki kadar amilosa 19% dengan bobot 1000 butir seberat 27 gram, serta memiliki jumlah gabah per malai kurang lebih 145 butir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini tahan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 3.
dan agak tahan terhadap penyakit tungro. Untuk potensi hasil ubinan, mampu mencapai 7,5 hingga 8,32 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 6,5 ton per hektar. Yang keenam, padi jenis IR64. Nah, padi IR64 adalah jenis padi yang masuk dalam kategori padi hibrida. Padi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu tahan kerontokan dan kerebahan, serta agak tahan terhadap virus kerdil. Padi ini memiliki umur tanaman 110 hingga 120 hari setelah sebar. Tinggi tanaman 115 hingga 126 cm. Jumlah anakan produktif mampu mencapai 20 hingga 35 batang dalam satu rumpun. Bentuk gabahnya panjang dan ramping. Tekstur nasinya pulen dengan kadar amilosa 23%. Memiliki bobot 1000 butir seberat 24,1 gram, serta memiliki jumlah gabah per malai sebanyak 35 hingga 105 butir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini tahan terhadap hama warna coklat biotipe 1 dan 2, serta agak tahan biotipe 3. Padi ini juga agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 4. Sedangkan untuk potensi hasil ubinan, mampu mencapai 7 hingga 8 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 5 hingga 6 ton per hektar. Yang ketujuh, padi jenis Cibogo. Nah, sahabat tani, padi Cibogo adalah varietas padi yang memiliki rendemen giling dan rendemen beras kepala serta keterawangan yang lebih tinggi daripada padi jenis IR64. Nah, padi ini dapat ditanam pada lahan sawah sampai ketinggian 800 mdpl. Padi ini memiliki umur tanaman 115 hingga 125 hari setelah sebar. Tinggi tanaman 81 hingga 120 cm. Memiliki jumlah anakan produktif sebanyak 12 hingga 19 batang dalam satu rumpun. Bentuk gabahnya panjang dan ramping. Tekstur nasinya pulen dengan bobot 1000 bulir seberat 27 hingga 30 gram. Serta memiliki jumlah gabah per malai sebanyak 109 hingga 151 butir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini tahan terhadap hama warna coklat biotipe 2 dan agak tahan biotipe 3. Agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 4. Rentan terhadap penyakit virus tungro. Untuk potensi hasil ubinan, mampu mencapai 8,1 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 7 ton per hektar. Yang kedelapan, padi jenis Ciherang. Padi Ciherang adalah padi yang cocok ditanam baik pada musim penghujan maupun kemarau, dengan ketinggian di bawah 500 mdpl. Padi ini memiliki karakteristik bentuk tanaman yang tegak, dengan umur tanaman 116 hingga 125 hari setelah sebar. Tinggi tanaman 107 hingga 115 cm. Memiliki jumlah anakan produktif 17 hingga 35 batang dalam satu rumpun. Bentuk gabahnya panjang dan ramping. Tekstur nasinya pulen, dengan bobot 1000 butir seberat 27 hingga 28 gram. Serta memiliki jumlah gabah per malai sekitar 161 bulir, bahkan bisa lebih dari 200 bulir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini tahan terhadap hama warna batang coklat biotipe 2 dan 3. Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe 3 dan 4. Nah, untuk potensi hasil ubinan, mampu mencapai 10 hingga 14 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 5 hingga 7 ton per hektar.
Kita lanjut yang ke-9, yaitu padi jenis Inpari 23 Bantul. Inpari 23 Bantul adalah padi penghasil nasi pulen dengan ciri khas wangi pandan. Nah, padi ini cocok ditanam pada lahan sawah baik dataran rendah maupun sedang, sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Padi ini memiliki umur tanaman 113 hari setelah sebar, dengan ketinggian tanaman 112 cm. Untuk jumlah anakan produktif yaitu hanya 13 batang dalam satu rumpun. Bentuk gabahnya gemuk dan lonjong. Tekstur nasinya pulen dan wangi, dengan bobot 1000 butir seberat 26 gram. Serta memiliki jumlah gabah per malai sebanyak 231 bulir. Sedangkan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini tahan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 1, agak tahan biotipe 2 dan 3. Tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe 3, agak tahan patotipe 4, namun rentan terhadap patotipe 8. Untuk potensi hasil ubinan, padi ini mampu mencapai 9,2 ton per hektar, dengan rata-rata hasil 6,9 ton per hektar.